Engkau capek ketika engkau mencoba hidup dengan kekuatan. Karena bahkan nafas hidupmu itu cuma pinjaman dari Tuhan. Hari ini datang pada Tuhan. Yesus bilang, marilah padaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan beri engkau kelegaan. Tuhan sanggup memberikan saudara kelegaan bagi setiap kita. Bahkan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Dia tunggu engkau datang pada Dia, tersungkur di kakinya dan bilang, ini hidupku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Bahwa kami mengerti isi hati Tuhan, bahwa kami mengerti kehendak Tuhan, bahwa kami Tuhan membangun kembali reruntuhan kehidupan rohani kami selama ini. Kalau ada dosa kenajisan, ada dosa kemarahan, kekecewaan, kepahitan, bahkan iman yang mulai padam hari-hari ini, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau membangun kembali kehidupan kami, biar pemulihan terjadi dalam kehidupan keluarga. Tidak ada amarah, kebencian yang akan menghalangi berkat Tuhan terjadi atas hidupmu. Datang pada Tuhan. Haleluya Yesus. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Walaupun ada masalah, tetap luar biasa ya. Jangan cuma kalau nggak ada masalah Tuhan luar biasa, begitu ada masalah biasa-biasa saja. Bertobat ya. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Buka langsung kitab Hagai pasal yang pertama. Saya baca ayat 1, saudara 2 dan seterusnya. Ya, tolong baca dengan suara ya, jangan tidak baca. Karena saya tahu orang Bandung ini semuanya pendiam. Insya Allah ya. Saya baca ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius ya, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, bunyinya 2. Beginilah maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipampani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang, kamu minum tapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang berikutnya, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Bahkan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya, baca, langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, dan ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Sampai di situ, saudara. Saudara, keadaan dari kitab Hagai pasal yang pertama ini adalah ketika bangsa Israel mereka pulang dari pembuangan di Babel selama 70 tahun.
Siklus kehidupan bangsa Israel selalu berulang. Cari Tuhan, bertobat, diberkati. Diberkati, lupa Tuhan. Menyembah berhala, menyembah kedagingan mereka, mengikuti keinginan diri mereka, lalu terkutuk, dihukum Tuhan. Ya, keadaannya susah. Lalu ketika susah cari Tuhan lagi, bertobat lagi, diberkati lagi, lupa diri lagi. Itu bangsa Israel. Mirip sama orang Bandung nggak? Oh enggak ya, insya Allah ya. Itu sih manusia memang begitu. Ya, enggak usah bilang dah. Kadang-kadang kita juga begitu. Kalau udah senang lupa Tuhan. Ketika bangsa Israel menyakiti hati Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka hidup dalam kenajisan, mereka hidup dalam hal yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan izinkan mereka mengalami pembuangan ke Babel. Ya, Raja Nebukadnezar datang menyerang Israel dan mereka ditaklukkan, lalu mereka dibawa paksa ke Babel untuk bekerja di Babel. 70 tahun lamanya. Lama atau cepat? Lama. 70 tahun kita sudah jenggotan, udah tua. Tiba-tiba ketika Raja Koresi naik menjadi raja di Babel, dia mengizinkan orang Yerusalem, orang Israel pulang kembali ke negerinya. Pulang, udah cukup lah. Ya, mereka sudah lama bekerja paksa di sini, suruh pulang aja ke negerinya. Ketika mereka pulang, saudara, tentu 70 tahun ditinggal, rumahnya, tanahnya, bait suci sudah menjadi reruntuhan karena Alkitab berkata Babel menyerang Yerusalem, semua perkakas di rumah Tuhan dirampas, emas-emas, semua itu perlengkapan di rumah Tuhan itu emas, saudara semua. Ya, makanya sekarang emas naik daun. Kalau ada duit beli emas, karena emas itu milik Tuhan. Ya, perlu kita itu nyimpen, jangan semua uang dihabis-habiskan. Orang Kristen itu nggak berhikmat. Ya, punya uang habis-habisan. Kayak Yusuf ketika diberkati, nabur udah simpan untuk berjaga-jaga. Ketika datang masa kelaparan, engkau punya tabungan. Amin. Ya, tata hidup, menata hidup tuh harus. Orang Kristen kadang lupa diri ketika diberkati habis semuanya, saudara, buat kedagingan nggak ada disisakan. Ketika bangsa Israel pulang 70 tahun ditinggal, kira-kira rumahnya masih bagus enggak? Bahkan bait suci ada udah runtuh. Perkakasnya dibawa ke Babel untuk penyembahan berhala. Ya. Mereka pulang ke negeri yang 70 tahun ditinggal sudah berdebu, rumahnya udah banyak tikus, udah banyak kecoa, udah banyak segala macam lah di situ. Ya, lalu manusia itu ketika dalam keadaan yang seperti itu, yang pertama dia pikir apa? Kalau saudara nih, ya makanya Alkitab bilang, kalau baca Alkitab itu renungkan. Jangan cuma enggak ngerti, direnungkan. Bayangkan ya 70 tahun dibawa ke Babel, kerja paksa, pulang kembali ke rumah. Aduh, itu pasti keadaan rumahnya itu udah sampah, udah berdebu, udah tua, udah gini, udah hancur semua. Ketika kita mendapati keadaan rumah kita seperti itu, yang pertama dalam hati kita tuh mau ngapain ketika kita yang mengalami begitu? Bersih-bersih, bangun lagi. Lalu mulai berpikir untuk kerja lagi. Ngapain ya? Zaman itu semua pertanian, nanam anggur lah, nanam gandum, nanam semua-muanya. Memang semua manusia normal seperti itu. Karena manusia itu suka kenyamanan. Kalau nggak nyaman dia pasti akan, ya itu makhluk sosial yang diciptakan Tuhan. Kalau dia nggak nyaman dia pasti akan berusaha bagaimana hidupnya nyaman, itu normal loh. Kalau yang nggak normal juga banyak sekarang. Maunya tidur, mager tapi pengen diberkati. Ya, tidur terus anak-anak muda main handphone, satu hari bikin status, semua akan indah pada waktunya. Keong racun, tidurmu terlalu miring, bangun. Firman Tuhan diklaim-klaim padahal dia nggak mau kerja, ya nggak makan kata Alkitab, amin. Ya, jangan punya iman yang mati, punya iman yang tidak berfungsi, punya iman yang tidak bisa menggerakkan. Iman tuh harus hidup. Kadang orang Kristen kayak begitu, normal, dia pengen usaha tuh. Ini keadaan udah nggak baik nih. Saya baru pulang nih 70 tahun, keadaannya semuanya begini, kacau. Dia nanam, saudara. Nanam, Tuhan bilang, karena itu ayat 5 bilang begini.
Apakah kamu pikir sudah waktunya kamu kamu papani dengan bagus, kamu cat dengan bagus, kamu usahakan semua, kamu mulai menanam, kamu mulai begini, kamu mulai begitu. Tuhan bilang, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan keadaan kita hari-hari ini pun, kita ada di hari-hari yang sulit. Bukan cuma Indonesia, dunia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena Alkitab berkata, di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ini Alkitab yang bilang, jadi jangan ditengking. Masa yang sukar itu pasti terjadi. Karena sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nggak bisa kau tengking, nggak bisa. Sekarang bagaimana kita bijaksana hidup di tengah masa yang sulit? Lalu saudara, Tuhan bilang, kamu pikir sudah waktunya kamu memapani, kamu punya rumah dengan baik, kamu punya... Saya lagi di foto dulu mas ya, foto, cepat, biar bagus ya. Sekali aja gini, saya begini. Udah ya, selesai ya. Karena nanti kalau kau foto saya lagi ngomong jadinya juga begini semua. Nanti jelek gitu ya. Udah ya, terima kasih. Kalau lagi khotbah nggak usah difoto. Lalu saudara kembali sampai di mana tadi? Foto. Lalu ya, mereka memapani. Tuhan bilang, kau pikir sudah waktunya kau ngecat, kau perbaiki rumah, kau menanam, sudah waktunya. Sementara rumahku itu kau biarkan menjadi reruntuhan. Zaman perjanjian lama, orang kalau mau ketemu Tuhan harus datang ke bait Allah. Cuma di situ mereka bisa ketemu Tuhan. Ada imam yang masuk ke ruang Maha Kudus, mempersembahkan korban, lalu lewat imam Tuhan menurunkan berkat untuk umat. Dan imam itu masuk setahun sekali, saudara. Bawa kambing, domba, orang datang bawa ternak, bawa semuanya ke bait suci. Di situ ada kolam pembasuhan, habis disembelih, dicuci darahnya, diambil lemaknya. Ini buat Tuhan, ini buat imam, dibawa masuk. Aduh, saya bisa membayangkan kalau sampai hari ini kita masih hidup dengan cara begitu. Aduh ya, ribet ya. Itu kambing domba gak cukup untuk dosa orang Bandung. Iya gak saudara? Gak cukup, udah gak cukup. Ya, bahkan pada zaman itu pun itu imam kalau mau masuk dia harus kudus. Saya baca saudara, imam-imam itu kalau besok bertugas di bait suci dia gak berani tidur. Dia takut mimpi basah. Karena besok dia pasti mati di ruang Maha Kudus. Bayangkan itu kekudusannya sampai seperti itu. Ya, jadi dia masuk ke ruang Maha Kudus diikat kakinya pakai lonceng. Kalau loncengnya bunyi berarti masih hidup. Kalau udah nggak bunyi mati, ditarik, udah tinggal jenazah. Kalau Yesus nggak datang, sampai hari ini kita masih begitu. Saya yakin di gereja tiap minggu banyak mayat. Ya nggak? Harus siap ambulans di luar. Pemain drum tiba-tiba mati. Bukan cuma pemain drum, pendeta bisa tiba-tiba mati. Karena kita nggak tahu abis tadi malam ngapain, tiba-tiba naik mimbar. Betapa kasih karunia Tuhan itu luar biasa loh. Nah Yesus datang. Dia bilang, Yesus menyatakan diri, aku ini anak domba Allah. Yang akan menguduskan seluruh dosa manusia. Dulu ketika saya belum Kristen, orang Kristen tuh goblok. Percaya Tuhan yang mati. Kenapa Tuhannya mati? Kalau Tuhannya Tuhan berkuasa nggak mati dong, turun dari salib. Dia kutuki semua tentara itu jadi kodok, bisa enggak? Sangat bisa. Tapi setelah saya belajar Alkitab, memang ternyata Yesus harus mati. Nah kenapa Tuhan harus mati? Karena perjanjian lama hukum Taurat nggak bisa dibantah. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Darah harus tercurah. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Satu-satunya alasan yang menyebabkan Yesus disalib itu apa saudara? Yang disalib itu harusnya orang penjahat. Zaman itu belum ada kursi listrik, belum ada pistol. Zaman sekarang hukuman matinya pistol, ditembak mati. Zaman Yesus adanya salib. Tapi yang disalib orang yang benar-benar dosanya itu kebangetan. Mereka tidak temukan Yesus ini tidak memperkosa, tidak mencuri, tidak mengapa. Satu kalimat yang membuat Yesus harus tergantung di salib adalah ketika Yesus ngomong begini. Aku akan merobohkan bait Allah itu. Dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Bagi orang Yahudi bait Allah itu tempat yang sangat sakral. Kalau ada orang ngomong begitu tentang bait Allah, yang pertama dia dianggap menista Tuhan, kedua menista agama, ketiga menista orang Yahudi.
3 pasal ini kena sama Yesus, dia harus digantung di kayu salib. Ya, harus. Bayangkan Yesus bilang, aku akan robohkan bait Allah ini, tapi dalam 3 hari aku akan bangun. Mereka tidak mengerti apa yang sedang Yesus ngomong. Kamu gak perlu lagi mempersembahkan darah untuk ketemu Tuhan, karena tidak ada jalan lain untuk ketemu dengan Bapa selain melalui aku. Darahnya sudah tercurah. Yesus mati. Ingat, Yesus bilang sama perempuan Samaria, nenek moyangmu berdoa naik ke gunung cari Tuhan, ketemu Tuhan. Kami orang Yahudi berdoa di Yerusalem, di bait suci. Tapi akan datang waktunya kamu gak perlu naik ke gunung, dan kami juga orang Yahudi tidak perlu lagi datang berdoa di Yerusalem. Karena Bapa menghendaki penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kau menabur banyak, tapi hasilnya engkau makan tapi tidak kenyang. Kau minum tapi tidak puas. Engkau bekerja untuk upah, upahnya itu ditaruh dalam pundi-pundi yang bocor, tumpah. Bahkan Tuhan bilang gini, bahkan ketika engkau diizinkan memetik hasil tanahmu, kau bawa pulang ke rumah, Tuhan bilang, aku menghembuskannya, hilang. Makanya Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu. Hanya orang-orang yang mau membangun kembali hubungannya dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang merasa bahwa ini loh, Tuhan bilang sekarang bait Allah ada di mana? Bukan gedung, bait Allah adalah hidup kita. Dan bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu kamu. Kalau kita tahu tubuh kita bait Allah, bagaimana kita masih bermain-main lagi dengan Tuhan? Kau simpan semua dosa dalam hidupmu. Kenajisan, percabulan, kepahitan, sakit hati, semua dosa ada. Tuhan gak bisa berkati engkau kalau engkau terus membiarkan rumah Tuhan yang adalah hidupmu itu menjadi reruntuhan. Amin saudara. Cari Tuhan dulu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan dulu. Karena kalau tidak, mungkin ada di antara saudara yang hari ini berkata, saya itu bu, saya kerja bu, banting tulang dibanting-banting loh. Jangan begitu saudara. Karena bagi orang yang dikenan Tuhan, kau gak perlu harus sampai berkeringat. Kalau Tuhan berkenan atas hidupmu saudara, ada banyak hal-hal yang secara supranatural itu Tuhan bisa beri sama kamu. Dan Alkitab bilang, kalau engkau hati-hati bertindak sesuai dengan firman Tuhan, perjalananmu di hidup ini berhasil dan beruntung. Amin saudara. Banyak orang Kristen berhasil, tapi tidak ada untung. Percaya enggak? Percaya. Ada ibu-ibu dengan bangganya, anak saya sekarang bu, udah S26 kayak Samsung. Bukan S1, S2, S3 lagi, S26 kayak Samsung. Oh iya ya bu, iya luar biasa. Wih, berarti sekarang sukses banget ya bu. Tapi itu loh, saya juga enggak tahu uangnya itu kemana. Berhasil, tapi enggak beruntung. Hidup berhikmat hari-hari ini. Kejar Tuhan, kejar isi hati Tuhan. Jangan karena kau pengusaha, saya utang sesuka-suka saya dong. Ya, nggak pernah doa bersama aja istrimu gandeng tangan. Kita mau ambil keputusan ini, kita doa yuk. Kita tanya Tuhan, boleh apa enggak? Waktu kau berdoa, Tuhan itu rindu sekali bicara sama kita. Tuhan itu rindu sekali menuntun hidup kita. Tapi seringkali dia nggak bisa, karena kita nggak punya waktu, dan kita juga memang tidak pernah memberi Tuhan kesempatan untuk bicara sama kita. Kita terlalu sibuk membangun hidup kita, membangun karir kita, membangun bisnis kita, dan kita nggak pernah kasih Tuhan waktu untuk membangun hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang kayaknya Kristen ke gereja tiap minggu, tapi dia sombong, dia menentang Tuhan, dan dia nggak pernah menyerahkan hidupnya sama Tuhan, nggak pernah menyerahkan keuangannya sama Tuhan.
Dia hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia pikir aku bisa, aku mampu, aku maaf saudara. Bahkan nafas yang kita pakai hari ini itu cuma anugerah Tuhan. Bertobat, amin. Jangan sombong. Duduk di kaki Tuhan. Bilang, Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku Tuhan? Kalau kau mencoba hidup dengan kekuatanmu sendiri, engkau capek saudara. Terlalu sayang, umur kita Alkitab bilang 70 tahun. Kalau lebih 80 tahun, tapi kebanggaannya sakit penyakit. Sayang banget kalau hidup yang cuma 70 tahun. Kita pakai hidup dengan kekuatan kita sendiri dan kita gak pernah libatkan Tuhan. Saya ini saksi hidupnya Tuhan. Bagaimana saya melihat campur tangan Tuhan. Ya ayo kita percayakan hidup sama Tuhan. Tidak ada kuasa lain, bahkan hidup kita ini tidak punya kekuatan. Kita ini pusing tok saja sudah gak bisa apa-apa loh, benar gak? Kalau hari ini kita bisa berdiri, itu semuanya karena Tuhan. Karena itu mari bangun hubunganmu, rumah Allah yang ada dalam hidupmu itu. Supaya engkau terhubung dengan Tuhan. Kenapa kita harus terhubung? Berkehidupan, dia sumber kekuatan, dia sumber hikmat, dia sumber berkat kita. Mari bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan pujian tadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.